Sudah hampir 1 bulan belakangan ini, Pak Rizal mengurung diri di dalam kamarnya, memisahkan dirinya dari dunia luar dan bahkan dari keluarganya. Pria yang selama ini dikenal disiplin dan selalu berpenampilan rapi dengan selalu mengenakan pakaian lengan panjang dan celana panjang yang terlihat stylish itu tampak kehilangan semangat hidupnya. Anak-anaknya yang merasa khawatir pun mencoba mendekatinya, mengetuk pintu kamarnya setiap hari, berharap ayah mereka akan membuka pintu dan berbicara. Namun, setiap kali mereka datang, jawaban yang mereka terima hanya keheningan atau penolakan lembut. Cucu-cucunya yang biasanya menjadi sumber kebahagiaan Pak Rizal kini hanya bisa menatap pintu kamar sang kakek dengan rasa penasaran dan kecemasan. Mereka tidak mengerti mengapa kakek mereka yang dulu selalu ceria dan penuh cerita kini memilih berdiam diri, seolah menolak kebahagiaan yang dulu selalu dia sebarkan di sekitar rumah. Keadaan Pak Rizal membuat keluarganya semakin bingung. Lelaki yang dulu kuat dan bijaksana kini tampak seperti sosok yang rapuh dan putus asa. Mereka mulai mencari alasan di balik perubahan drastis itu. Tapi tak satu pun yang bisa memahami apa yang menyebabkan Pak Rizal menarik diri dari kehidupan yang selama ini dia jalani dengan penuh semangat. Pak Rizal sendiri tampak semakin tenggelam dalam kesedihan yang tidak pernah dia ungkapkan. Wajahnya yang dulu penuh dengan senyum kini berubah pucat dengan kerutan-kerutan kesedihan yang mendalam. Setiap hari dia hanya duduk di pojok kamar, menatap dinding kosong, seolah merenungi sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Sesekali dia menghela nafas panjang, menandakan beratnya beban yang ia pikul dalam diam. Keluarganya yang tidak tahan melihat kondisi itu mulai mempertimbangkan untuk memanggil bantuan, baik dokter maupun orang-orang yang mereka percaya mampu membantu Pak Rizal keluar dari kondisi yang menghantuinya. Mereka sadar bahwa apapun yang terjadi di dalam dirinya itu bukanlah hal yang bisa diselesaikan sendiri. Namun, mereka juga tahu bahwa Pak Rizal adalah orang yang keras kepala. Dan dia tidak akan mudah menerima campur tangan orang lain, bahkan keluarganya sendiri. Dalam keheningan kamar itu, Pak Rizal menyimpan sebuah rahasia yang belum siap dia bagi dengan siapapun. Ada sesuatu yang membebani hatinya, sesuatu yang membuatnya merasa terasingkan dari dunia dan keluarganya sendiri. Sesuatu yang perlahan merenggut semangat hidupnya, meninggalkannya dalam kehampaan yang dalam. Setelah sebulan penuh mengurung diri, Pak Rizal akhirnya keluar dari dalam kamarnya. Pagi itu, dia menyapa keluarganya dengan senyum yang tampak dipaksakan. Meskipun dia berusaha untuk tampak ceria, wajahnya yang dulu penuh wibawa kini tampak sedikit lelah. Namun dia tetap menjaga penampilannya. Pak Rizal mengenakan kemeja putih lengan panjang yang rapi, dipadukan dengan celana jeans hitam yang membuatnya tampak lebih muda dan segar. Meski ada bayang-bayang keletihan yang tidak bisa disembunyikan. Cucu-cucunya yang telah lama menunggu momen hangat itu langsung mendekatinya, menyambut kakek mereka dengan penuh sukacita. Pak Rizal pun duduk di ruang tamu, bercengkrama dengan mereka seolah ingin kembali merasakan kebahagiaan yang dulu selalu ia temukan di antara keluarganya. Namun, di balik tawa ringan dan obrolan singkat itu, ada sesuatu yang tampak berbeda pada dirinya. Kegelisahan yang selama ini dia sembunyikan masih tergurat samar di wajahnya, meski dia mencoba untuk menutupinya dengan sapaan hangat.
Beberapa saat kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Sahabat lama Pak Rizal yang sudah dikenal keluarganya sejak lama datang menjemput. Keluarganya memperhatikan dengan sedikit rasa heran. Tanpa banyak kata, Pak Rizal pun berpamitan. Dia melangkah dengan tenang, namun ada ketegangan yang tak terlihat di balik gerakannya. Pak Rizal dan sahabatnya kemudian masuk ke dalam mobil. Meski dari luar semuanya tampak biasa, keluarganya tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Pak Rizal tidak memberi penjelasan kemana dia akan pergi, dan keluarganya hanya bisa menatap mobil itu berlalu. Dalam perjalanan itu, hanya Pak Rizal dan sahabatnya yang tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan. Di luar, dunia seolah kembali normal, tetapi di dalam hati Pak Rizal, pertarungan batin yang sudah dia alami selama sebulan terakhir terus berlanjut. Keluarnya Pak Rizal dari kamarnya dan pertemuan dengan sahabat lamanya bukanlah akhir dari segala kegelisahan itu. Sebaliknya, ini mungkin adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih rumit yang masih terselubung dalam rahasia. Mobil yang mereka tumpangi perlahan menjauh, meninggalkan rumah dan keluarganya yang masih bingung akan perubahan tiba-tiba pada diri Pak Rizal. Di perjalanan itu, Pak Rizal hanya menatap keluar jendela, berpikir dalam diam, sementara sahabatnya duduk di sebelah, menjaga kesunyian yang seolah lebih berbicara daripada kata-kata. Akan tetapi, sebuah keajaiban tampaknya telah menyapa keluarga Pak Rizal. Mirna, Ramli, dan Lia, yang selama sebulan terakhir dihantui oleh kekhawatiran melihat ayah mereka tenggelam dalam kesedihan, tidak pernah menyangka bahwa sepulangnya Pak Rizal dari pertemuannya dengan Om Wahyu, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Sore itu, Pak Rizal tampak berbeda dari saat dia pergi. Wajahnya yang selama ini penuh kesuraman, kini kembali cerah, seolah beban berat yang selama ini ia pikul telah diangkat. Ketika Pak Rizal melangkah masuk ke rumah, anak-anaknya menyambutnya dengan cemas. Namun yang mereka temukan adalah sosok ayah yang penuh dengan keceriaan dan semangat hidup. Sungguh sesuatu yang mereka pikir telah hilang selamanya. Wajahnya yang selama ini dihiasi dengan kesedihan dan kebisuan, kini tampak dipenuhi senyum yang tulus. Dia berbicara dengan penuh semangat, berinteraksi dengan cucu-cucunya, seolah bulan-bulan yang penuh kesendirian itu hanyalah mimpi buruk yang sudah berlalu. Mirna, Ramli, dan Lia saling berpandangan, merasa heran namun bahagia melihat perubahan yang terjadi pada ayah mereka. Mereka tidak tahu pasti apa yang telah terjadi saat Pak Rizal bersama Om Wahyu. Namun yang jelas ada sesuatu yang telah menyentuh jiwanya, mengembalikan cahaya yang selama ini redup. Pak Rizal yang selama ini terkurung dalam keterpurukannya, kini terlihat seperti dirinya yang dulu, seorang ayah yang kuat, pengusaha sukses, dan figur panutan dalam keluarga. Dia kembali mengisi rumah dengan canda tawa, bersemangat berbicara tentang masa depan, dan tampak siap untuk kembali menjalani kehidupannya dengan penuh keyakinan. Hari itu, bagi keluarga Pak Rizal, bukan hanya sekedar momen kebahagiaan, tapi juga sebuah keajaiban. Keajaiban yang membawa kembali sosok ayah dan kakek mereka yang selama ini terasa hilang dalam kabut kesedihan. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang telah terjadi selama kepergian Pak Rizal, mereka hanya bersyukur bahwa sosok yang mereka cintai telah kembali, lebih kuat dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Beberapa hari setelah kebahagiaan itu kembali mengisi rumah Pak Rizal, suasana mulai berubah lagi. Mirna, Ramli, dan Lia, serta anak-anak mereka yang sebelumnya merasa damai, mulai merasakan kecemasan yang tak terucapkan. Pak Rizal yang tadinya tampak pulih dan bersemangat, mendadak kembali
jatuh sakit. Tubuhnya yang semula bugar kini tampak lemah. Wajahnya pucat dan langkahnya yang tegap berubah menjadi gontai. Setiap hari, kondisi Pak Rizal semakin menurun. Awalnya, anak-anaknya mengira jika dia hanya mengalami kelelahan biasa. Mereka berharap dengan istirahat cukup, Pak Rizal akan kembali sehat seperti sebelumnya. Namun hari demi hari berlalu dan kesehatannya tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Bahkan semakin hari tubuhnya terlihat semakin kurus dan lemah. Nafsu makannya berkurang dan dia lebih sering tidur. Waktu yang sebelumnya dihabiskannya di taman atau bercengkrama bersama cucu-cucunya, kini lebih banyak dihabiskan di tempat tidur. Mirna, sebagai anak tertua, mulai merasa gelisah. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak tahu apa penyebabnya. Mirna mencoba mencari jawaban dari para dokter. Namun mereka juga tidak bisa memberikan diagnosis yang pasti. Ramli yang biasanya tidak terlalu banyak bicara, mulai menunjukkan kekhawatirannya dengan sering duduk di samping ayahnya, menemaninya tanpa kata-kata. Sedangkan Lia yang paling muda merasakan perubahan suasana di rumah. Kegembiraan yang sempat dirasakannya perlahan memudar. Rumah yang beberapa hari lalu penuh dengan tawa dan canda kini kembali sepi. Suasana yang sebelumnya hangat dan penuh harapan kini berganti dengan kecemasan dan kesedihan. Setiap anggota keluarga mencoba melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantu Pak Rizal. Tetapi tubuhnya tampak semakin lemah dari hari ke hari. Meskipun anak-anak dan cucu-cucunya berusaha tetap kuat, ketakutan akan kehilangan sosok yang mereka cintai semakin menghantui setiap malam. Setiap gerakan Pak Rizal yang lemah, setiap nafas yang berat, membawa perasaan duka yang tak terelakkan. Mereka tahu sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Merasa ada sesuatu yang tidak wajar dengan kondisi ayah mereka. Mirna, Ramli, dan Lia mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Pak Rizal lebih dari sekedar sakit biasa. Setelah berdiskusi secara diam-diam, ketiganya sepakat untuk mencari jawaban dari Om Wahyu. Mereka tahu bahwa sebagai sahabat dekat, Om Wahyu telah mengenal Pak Rizal sejak muda dan pasti mengetahui banyak hal yang mungkin tidak mereka ketahui. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk mengunjungi Om Wahyu di rumahnya. Perjalanan itu terasa berat, bukan karena jarak, tetapi karena kecemasan yang semakin menekan. Mereka berharap melalui Om Wahyu, mereka bisa mendapatkan jawaban atas perubahan misterius yang terjadi pada ayah mereka. Meski tidak mengungkapkan langsung apa yang ada di benak mereka, semua menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar masalah kesehatan fisik, tapi mungkin ada sesuatu yang lebih dalam. Sesampainya di rumah Om Wahyu, mereka mendapati sahabat lama ayah mereka itu tampak lebih tenang. Meski jelas terlihat ada beban yang sedang dia sembunyikan. Setelah berbincang sedikit, suasana mulai menjadi serius. Meskipun tanpa kata, Om Wahyu terlihat menyadari maksud kedatangan mereka. Ada keheningan yang panjang di antara mereka saat itu, seolah-olah semua sedang menyiapkan diri untuk mendengar sesuatu yang besar dan tak terduga. Om Wahyu kemudian mulai bercerita. Mirna, Ramli, dan Lia mendengarkan dengan seksama. Dari penjelasan Om Wahyu, mereka mulai memahami bahwa kondisi Pak Rizal tidak hanya terkait dengan kesehatannya, tetapi ada beban emosional dan mental yang telah lama dia pikul. Pak Rizal selama ini menyimpan rahasia besar yang bahkan anak-anaknya tidak pernah mengetahuinya. Sebuah peristiwa dari masa lalunya, sesuatu yang sangat berpengaruh pada kehidupannya kini, telah perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Om Wahyu mengungkapkan bahwa kejadian itu telah membebani hati Pak Rizal selama bertahun-tahun. Dan meskipun Pak Rizal tampak kuat di luar, akan tetapi di dalam dirinya terjadi konflik batin yang hebat.
Konflik itulah yang mungkin menjadi penyebab utama mengapa kesehatan Pak Rizal mendadak memburuk. Ternyata Om Wahyu sendiri sudah lama mengetahui hal ini, tetapi dia tidak pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Karena Pak Rizal meminta agar rahasia itu tetap terjaga. Walau masih merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Om Wahyu, tapi Mirna, Ramli, dan Lia merasakan perasaan yang agak sedikit lega, walau masih bercampur dengan perasaan yang sangat mengganggu mereka. Ketiga anak Pak Rizal memahami bahwa ayah mereka selama ini berjuang untuk bisa sampai di titik kesuksesan dengan penuh pengorbanan. Mungkin Pak Rizal menyimpan luka yang dalam, atau sesuatu yang tidak pernah terungkap selama mereka hidup bersama. Ketiga anak Pak Rizal pulang dari rumah Om Wahyu dengan perasaan yang berat. Jawaban yang mereka cari memang sudah mereka dapatkan, tetapi ada rasa penasaran yang belum terungkap dan rasa khawatir mereka semakin mendalam. Mereka menyadari bahwa penyakit yang dihadapi ayah mereka bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga mental dan emosional yang telah terpendam begitu lama. Hari-hari berikutnya mereka lalui dengan rasa kesadaran yang baru. Mereka mulai memandang ayah mereka dengan perspektif yang berbeda. Bukan hanya sebagai sosok kuat yang selama ini mereka kenal, tetapi sebagai manusia yang juga rentan terhadap masa lalunya. Keputusan mereka untuk mendukung dan menjaga Pak Rizal semakin kuat. Meskipun mereka tahu bahwa jalan yang dihadapi tidak akan mudah. Rasa penasaran Mirna, Ramli, dan Lia mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada ayah mereka semakin mendesak untuk diungkap. Setelah mendengar cerita dari Om Wahyu, mereka masih merasa ada sesuatu yang belum terjelaskan sepenuhnya. Ramli yang selalu penasaran akhirnya mengambil keputusan berani untuk membawa seseorang yang memiliki pengetahuan lebih dalam tentang hal-hal yang tak kasat mata. Dia tahu bahwa penyakit ayah mereka bukan sekedar fisik, dan dia merasa ada sesuatu yang lebih gelap yang mempengaruhi kondisi Pak Rizal. Hari itu, Ramli kembali ke rumah bersama seorang lelaki parubaya bernama Pak De Sadewo. Lelaki itu tampak tenang, dengan wajah yang penuh wibawa dan mata yang tajam, seolah mampu melihat hal-hal yang tidak tampak bagi orang biasa. Mirna dan Lia yang pada awalnya ragu, akhirnya setuju untuk memberikan kesempatan kepada Ramli dan Pak De Sadewo. Pak De Sadewo mulai mengamati keadaan rumah dan tanpa berbicara banyak, meminta izin untuk memeriksa kondisi Pak Rizal yang masih terbaring lemah di kamarnya. Dia berjalan pelan menuju kamar, diikuti oleh Mirna, Ramli, dan Lia yang merasa tegang, namun penuh harap. Ketika Pak De Sadewo masuk ke dalam kamar, suasana tiba-tiba terasa berbeda, seolah ada energi yang berubah. Sosok lelaki yang memiliki penglihatan tajam itu berdiri tepat di samping tempat tidur Pak Rizal. Matanya tertutup sejenak, merasakan sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Dengan penuh konsentrasi, Pak De Sadewo mulai menelusuri energi di sekitar yang jelas mengganggu Pak Rizal. Sesekali dia menggerakkan tangannya, seolah meraba udara di sekitarnya. Wajahnya tampak serius dan sesekali mengernyit, seakan menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Setelah beberapa saat, dia duduk di kursi dekat tempat tidur, menarik nafas dalam-dalam sebelum mulai menjelaskan temuannya. Pak De Sadewo menjelaskan bahwa kondisi yang dialami Pak Rizal bukan sekedar penyakit fisik atau mental biasa, dan juga penyakit medis sepenuhnya. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dan lebih gelap yang memang mempengaruhinya. Menurutnya, penyakit itu disebabkan oleh energi negatif dari masa lalu. Entah itu merupakan sebuah perjanjian terlarang atau sesuatu yang lain yang menyebabkan gangguan dari kekuatan tak kasat mata yang telah lama mengikuti Pak Rizal. Menurut Pak De Sadewo, energi itu mulai menyerang tubuh dan pikirannya, menyebabkan kelemahan dan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran modern.
Meskipun Pak Desa Dewa telah memberitahu penyebab sakit yang diderita oleh Pak Rizal, suasana di rumah kembali dipenuhi ketidakpastian setelah sosok paruh baya itu menolak untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Ramli, yang telah mengenal Pak Desa Dewa melalui seorang teman baiknya, merasa kecewa dan bingung. Sosok yang sebelumnya tampak begitu berwibawa dan memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal tak kasat mata itu, kini terlihat enggan untuk membantu ayah mereka lebih jauh. Pak Desa Dewa hanya mengatakan bahwa kekuatan gaib yang mengikat Pak Rizal jauh lebih kuat daripada yang dia perkirakan. Energi gelap yang mengelilingi Pak Rizal bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi atau tangani sendiri. Dia mengaku tidak mampu melawan kekuatan itu dan merasa bahwa mencoba mengusirnya justru menimbulkan bahaya yang lebih besar, baik bagi dirinya maupun keluarga Pak Rizal. Mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Pak Desa Dewa, Ramli, Mirna, dan Lia merasakan sebuah kekecewaan yang diselimuti ketakutan. Mereka sudah berharap besar pada kemampuan Pak Desa Dewa untuk menyembuhkan ayah mereka, tetapi meninggalkan mereka tanpa solusi. Sebelum pergi, dia memberikan saran untuk mencari seseorang yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Rizal. Saran itu membawa ketiga saudara itu pada sebuah dilema baru. Mereka merasa bahwa waktu semakin menipis, sementara kondisi Pak Rizal semakin memburuk. Mirna merasa sangat bertanggung jawab sebagai anak tertua, sementara Ramli mulai merasa putus asa karena langkah yang telah diambilnya melalui Pak Desa Dewa ternyata tidak cukup. Lia yang masih muda mulai menunjukkan rasa cemas yang semakin dalam dan seringkali terbangun di malam hari memikirkan keadaan ayahnya. Hari-hari pun berlalu dan mereka terus mencari sosok yang disebut-sebut oleh Pak Desa Dewa. Ramli mencoba menghubungi beberapa kenalan baik Pak Rizal selain Om Wahyu. Mereka berusaha mendapatkan informasi tentang siapa yang bisa membantu. Namun upaya mereka terasa lambat, sementara kondisi Pak Rizal semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat kini semakin lemah, dan dia semakin jarang berbicara. Seolah-olah kekuatan hidupnya perlahan-lahan ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di tengah segala upaya itu, suasana di rumah tetap suram. Harapan yang sempat muncul ketika Pak Desa Dewa pertama kali datang kini hampir sirna. Meskipun begitu, Mirna, Ramli, dan Lia bertekad untuk tidak menyerah. Mereka tahu bahwa di luar sana pasti ada seseorang yang memiliki jawaban dan kemampuan untuk menyelamatkan ayah mereka dari jeratan kekuatan gaib yang tidak terjangkau. Namun hingga saat itu tiba, mereka hanya bisa terus berdoa dan berharap bahwa Pak Rizal memiliki kekuatan untuk bertahan. Di tengah rasa putus asa yang mendera Mirna, Ramli, dan Lia, kedatangan Om Wahyu di rumah mereka membawa suasana yang lebih berat. Kali ini Om Wahyu datang dengan membawa beberapa surat penting yang merupakan sebuah pesan dari Pak Rizal. Tanpa banyak bicara, dia menyerahkan surat-surat itu kepada Mirna sebagai anak tertua, sementara Ramli dan Lia mengamatinya dengan cemas. Surat-surat tersebut ternyata berisi wasiat dari ayah mereka, Pak Rizal. Saat Mirna membuka salah satu surat, hatinya bergetar. Tulisan tangan ayahnya yang familiar terasa seperti pesan terakhir yang ingin disampaikan. Isi surat itu tidak hanya berupa arahan tentang harta benda atau pembagian tanggung jawab setelah kepergian Pak Rizal, tetapi juga kata-kata penuh kebijaksanaan dan cinta yang ditujukan kepada anak-anaknya. Pak Rizal seakan menyadari bahwa waktu yang tersisa baginya sangat terbatas, dan dia ingin memastikan bahwa anak-anaknya siap menghadapi dunia tanpa kehadirannya. Om Wahyu yang sudah lama mengenal Pak Rizal tampak tenang meskipun matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Dia sudah tahu bahwa usia sahabatnya tidak akan lama lagi. Meskipun Pak Rizal masih terbaring di dalam kamarnya, melawan penyakit dan energi gelap yang menguasainya, seakan memahami bahwa waktunya hampir habis. Pak Rizal menitipkan harapannya kepada Om Wahyu
agar surat-surat itu disampaikan pada waktu yang tepat. Mirna mencoba untuk tetap tegar, namun air matanya tak terbendung saat ia membaca surat-surat tersebut. Dalam surat itu, Pak Rizal menuliskan pesan khusus untuk masing-masing anaknya. Untuk Mirna, dia meminta agar selalu menjaga keluarga dan menjadi sosok yang kuat bagi adik-adiknya. Untuk Ramli, dia menekankan pentingnya bertanggung jawab dan menjaga kehormatan keluarga. Sementara untuk Lia yang masih muda, Pak Rizal berpesan agar dia terus mengejar impiannya dan tidak membiarkan kesedihan merusak masa kecilnya. Ramli, yang sejak awal tampak paling gelisah, merasa seolah beban yang sangat besar baru saja dijatuhkan di pundaknya. Dia menatap surat di tangan Mirna dengan campuran perasaan bingung, takut, dan marah. Sedangkan Lia, meskipun belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi pada ayahnya, menangis terseduh-seduh di sisi kakaknya. Om Wahyu kemudian berbicara secara perlahan, memberikan penghiburan kepada ketiga saudara itu. Dia menjelaskan bahwa Pak Rizal selalu ingin anak-anaknya siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk yang terburuk. Dengan surat-surat itu, Pak Rizal tidak hanya meninggalkan warisan materi, tetapi juga nasihat tentang bagaimana mereka harus melangkah setelah kepergiannya. Hari itu, suasana rumah Pak Rizal dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Meskipun mereka tahu bahwa ayah mereka sudah lama sakit, mereka pun mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa Pak Rizal mungkin tidak akan lama lagi bertahan hidup. Dan hal itu tentunya sangat berat bagi mereka. Mirna, Ramli, dan Lia saling berpelukan, mencoba menguatkan diri satu sama lain. Namun di balik semua itu, ada rasa takut yang menyelimuti mereka, yaitu takut kehilangan ayah mereka, sosok yang selalu menjadi fondasi hidup mereka. Meski berat, mereka sadar bahwa waktu yang tersisa bersama ayah mereka sangat berharga. Wasiat itu menjadi pengingat meskipun dalam keadaan lemah, tapi Pak Rizal masih berusaha melindungi dan membimbing anak-anaknya dengan cara yang dia bisa. Dengan kesadaran baru ini, ketiganya bertekad untuk menghabiskan setiap momen bersama ayah mereka, menyadari bahwa mungkin ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk berada di sisinya. Waktu terasa berjalan lebih lambat sejak surat-surat itu dibuka, dan rumah Pak Rizal kini dipenuhi dengan perasaan haru. Setiap tatapan, setiap nafas yang diambil oleh Pak Rizal terasa lebih bermakna bagi mereka. Keluarga itu pun bersiap menghadapi hari-hari yang akan datang dengan harapan dan doa. Meskipun mereka tahu bahwa kenyataan yang pahit mungkin semua semakin dekat. Berbeda dengan Mirna dan Lia yang tenggelam dalam kesedihan setelah membaca surat wasiat ayah mereka. Ramli merasakan sesuatu yang lain. Rasa penasaran yang mendalam mulai menguasai pikirannya setelah kedatangan Om Wahyu dengan membawa surat wasiat tersebut. Ramli merasa ada sesuatu dalam surat-surat itu yang terasa janggal baginya. Seolah-olah Pak Rizal sengaja menyembunyikan sesuatu. Kalimat-kalimat yang ditulis ayahnya terkesan sangat berhati-hati, seperti ada rahasia besar yang tidak ingin dia ungkapkan kepada anak-anaknya. Semakin lama Ramli merenungkan isi surat tersebut, semakin kuat keyakinannya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar penyakit atau masalah keluarga. Rasa penasarannya semakin membara, dan dia merasa bahwa jawaban atas misteri itu hanya bisa ditemukan dengan menggali lebih dalam. Pikiran Ramli terus berputar, dan satu-satunya orang yang dia rasa mungkin tahu lebih banyak adalah Pak Desadewo. Meskipun Pak Desadewo sebelumnya menolak untuk membantu, Ramli merasa bahwa lelaki parubaya itu masih menyimpan informasi penting yang belum dia ungkapkan. Dengan tekad yang kuat, Ramli memutuskan untuk kembali mendatangi rumah Pak Desadewo. Dia tidak bisa membiarkan perasaan ini terus mengganggu pikirannya tanpa mendapatkan jawaban. Beberapa hari kemudian, Ramli pergi ke rumah Pak Desadewo.
Rumah itu tampak sederhana, tetapi memiliki aura misterius yang membuat Ramli merasa ragu sejenak. Namun, rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa ketakutannya. Setelah tiba di sana, Pak De Sadewa menyambut Ramli dengan tenang. Namun kali ini Ramli tidak datang untuk meminta bantuan pembersihan atau pengobatan, melainkan untuk menuntut kejelasan. Ramli tahu bahwa Pak De Sadewa sebelumnya enggan mengungkapkan semuanya, tetapi kali ini dia berharap bisa memaksa lelaki itu untuk lebih terbuka lagi. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya, dan mengapa penyakit misterius itu tidak bisa diatasi oleh orang seperti Pak De Sadewa. Pak De Sadewa yang tampak lebih murung daripada sebelumnya mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi keinginan Ramli datang menemuinya kala itu. Setelah hening sejenak, dia menyadari bahwa Ramli tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dengan nada suara yang berat, Pak De Sadewa akhirnya mulai membuka diri. Beliau menjelaskan bahwa apa yang dialami Pak Rizal bukanlah penyakit biasa atau sekedar gangguan fisik. Pak Rizal telah terikat oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih dalam, yang merupakan sebuah perjanjian gaib yang telah dibuat di masa lalu. Pak De Sadewa memberitahu Ramli bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika Pak Rizal masih muda, dia terlibat dalam sebuah situasi di mana dia harus membuat keputusan sulit. Keputusan itu melibatkan kekuatan gaib yang kini berbalik menyerangnya. Perjanjian tersebut bukan sekedar janji biasa, tetapi semacam ikatan spiritual yang memiliki konsekuensi berat. Kekuatan dari sosok makhluk gaib yang terlibat dalam perjanjian itu kini sedang menagih janjinya. Dan itulah yang menyebabkan kesehatan Pak Rizal perlahan memburuk. Ramli terkejut mendengar penjelasan itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya, yang merupakan sosok tegas dan bijaksana itu, pernah terlibat dalam sesuatu yang begitu berbahaya. Pak De Sadewa melanjutkan bahwa dia tidak bisa melawan kekuatan gaib tersebut karena makhluk-makhluk gaib yang terlibat lebih kuat dan lebih berbahaya daripada yang bisa dia tangani. Bahkan jika dia mencoba melawannya, maka hal itu bisa memperburuk keadaan dan membawa bahaya bagi keluarga Pak Rizal. Kenapa Pak Di begitu yakin jika ayah saya telah melakukan sebuah perjanjian terlarang? Tanya Ramli dengan rasa penasaran yang semakin meninggi. Ada tanda di tubuh ayahmu, dan itu merupakan sebuah tanda yang akan mengakhiri masa jaya di dunia ini. Balas Pak De Sadewa menjelaskan semua yang dia ketahui. Maksud Pak De, tanda apa ya? Saya tidak mengerti. Apakah seperti luka atau sesuatu yang lainnya? Tanya Ramli lagi, seolah dia tidak mempercayai apa yang dijelaskan oleh Pak De Sadewa. Pak De Sadewa yang awalnya enggan untuk berbicara lebih banyak lagi, akhirnya dengan berat hati mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh Pak Rizal dari Ramli dan keluarganya. Sambil menatap tajam ke arah Ramli, Pak De Sadewa mulai menjelaskan bahwa Rizal bukanlah korban dari penyakit biasa atau sekedar gangguan fisik. Penyebab dari kondisi ayahnya jauh lebih dalam dan mengerikan. Dan hal itu adalah sebuah kutukan gaib yang berasal dari perjanjian gaib yang dibuat oleh Pak Rizal di masa lalu. Pak De Sadewa menjelaskan, jika perjanjian gaib itu adalah sebagian dari sebuah keputusan besar yang Pak Rizal ambil di masa mudanya. Saat itu karena sesuatu alasan yang mendesak, mungkin untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, atau bahkan keselamatan keluarganya, Pak Rizal setuju untuk membuat ikatan dengan kekuatan gaib yang jauh lebih kuat dari dirinya. Awalnya Pak Rizal mungkin tidak menyadari dampaknya, tetapi seiring berjalannya waktu, kutukan yang menjadi bagian dari perjanjian itu mulai mengambil alih hidupnya. Pak De Sadewa juga mengungkapkan bahwa alasan Pak Rizal selalu
mengenakan pakaian lengan panjang bukanlah sebuah kebetulan. Selama ini ada sesuatu yang disembunyikan Pak Rizal dari pandangan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Tanda kutukan yang mulai muncul di kulitnya merupakan tanda fisik dari perjanjian gelap yang dia buat. Tanda-tanda itu berupa bercak putih yang muncul mulai dari lengannya dan perlahan-lahan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya hingga menguat seiring berjalannya waktu. Tanda di tubuhnya itu merupakan sebuah pengingat bahwa ikatan gaib itu masih ada dan terus menarik kekuatan hidupnya. Ramli mendengar penjelasan itu dengan perasaan terkejut, marah, dan bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya yang selalu tampak bijak dan tegar pernah terlibat dalam sesuatu yang begitu berbahaya. Pak Desadewa melanjutkan dengan mengatakan bahwa tanda-tanda kutukan di tubuh Pak Rizal bukanlah sekedar penyakit kulit biasa, tapi itu adalah bagian dari energi gelap yang mengikat Pak Rizal pada perjanjian itu. Dan setelah tanda-tanda itu menutup seluruh bagian tubuhnya, kutukan tersebut akan terus melemahkan tubuh dan jiwa Pak Rizal hingga akhirnya Pak Rizal meninggal dunia nantinya. Ramli kini mengerti mengapa ayahnya selalu berusaha menyembunyikan lengannya dari pandangan orang lain. Bukan hanya karena rasa malu atau ketidaknyamanannya, tetapi karena Pak Rizal tahu bahwa tanda-tanda tersebut adalah bukti nyata dari perjanjian yang pernah dia buat. Sesuatu yang dia ingin sembunyikan dari anak-anaknya. Pak Rizal mungkin berharap bahwa dengan menjaga rahasia ini, dia bisa melindungi keluarganya dari kebenaran yang mengerikan. Pak Desadewa kemudian menjelaskan bahwa meskipun perjanjian itu sangat kuat, masih ada cara untuk memutus ikatan tersebut. Namun prosesnya sangat rumit dan berbahaya. Orang yang membuat perjanjian dengan kekuatan gaib harus menebusnya dengan cara tertentu atau menemukan jalan untuk mengalihkan kutukan itu. Tapi untuk melakukannya, Ramli dan keluarganya harus mencari bantuan dari seorang ahli spiritual yang memiliki kekuatan lebih besar dari Pak Desadewa. Seseorang yang mampu menghadapi kekuatan gaib dengan keberanian dan keterampilan yang luar biasa. Ramli merasa hatinya berat setelah mendengar semua ini. Dia tahu bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Namun setelah mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh ayahnya, dia merasa bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar. Ramli bertekad untuk menemukan orang yang mampu memutuskan kutukan itu dan membebaskan ayahnya dari perjanjian gelap yang telah menghantui hidup mereka selama ini. Dengan harapan yang semakin kuat, Ramli pulang dengan membawa titik terang dari apa yang telah menimpa ayahnya. Dia tahu bahwa perjuangannya belum selesai dan mungkin tantangan yang akan dihadapinya jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Namun, demi menyelamatkan ayahnya dan membebaskan keluarganya dari bayang-bayang perjanjian gelap itu, dia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ramli yang baru saja mendapat secercah harapan untuk menyelamatkan Pak Rizal harus merelakan kepergian ayahnya dengan kenyataan yang sudah terungkap dengan jelas. Pak Rizal yang selama ini harus berjuang melawan kutukan gaib yang menggerogoti tubuh dan jiwanya, akhirnya menyerah pada takdir, dan harapan yang sempat muncul untuk menyelamatkan Pak Rizal kini sirna, dan hanya kepedihan yang tersisa. Saat Pak Rizal sudah tiada, dengan tangan bergetar, Ramli memutuskan untuk membuka pakaian yang ayahnya pakai selama ini, yang selalu menutupi tubuhnya. Diiringi perasaan penuh duka dan rasa penasaran yang belum sepenuhnya terjawab, Ramli perlahan membuka kemeja lengan panjang berwarna putih yang dikenakan ayahnya hari itu. Dia ingin melihat dan membuktikan sendiri apa yang selama ini disembunyikan oleh ayahnya di balik pakaian lengan panjang yang selalu dia kenakan itu. Saat semua pakaian terbuka, Ramli, Mirna, dan Lia
melihat sebuah pemandangan yang mengejutkan sekaligus memilukan. Tubuh Pak Rizal telah berubah menjadi putih, mulai dari lehernya hingga ke bagian jari-jari kakinya. Seolah-olah tubuh ayah mereka itu mengalami penyakit kulit yang parah. Namun Ramli tahu bahwa ini bukanlah penyakit biasa. Kulit Pak Rizal yang memutih adalah bukti dari kutukan yang selama ini dia bawa. Tanda-tanda kutukan yang sebelumnya hanya ada di lengannya, kini telah menyebar ke seluruh tubuhnya, mengubah warna kulitnya menjadi putih seperti orang dengan penyakit kulit. Hingga perjanjian itu pun sirna membawa kematian bagi Pak Rizal. Mirna dan Lia menangis terisak-isak di samping tubuh ayah mereka. Sementara Ramli menatap tubuh ayahnya yang sudah tidak bernyawa dengan hati yang hancur. Dia menyadari bahwa kutukan yang selama ini menjadi beban ayahnya tidak hanya merenggut kesehatan dan kebahagiaannya, tetapi juga perlahan-lahan menghabisi hidupnya. Perubahan fisik yang terjadi pada tubuh Pak Rizal merupakan bentuk perwujudan nyata dari perjanjian gaib yang dia buat bertahun-tahun lalu. Kutukan itu kini telah mencapai puncaknya, mengambil segalanya dari ayah mereka. Ramli tak mampu lagi membendung air matanya. Meskipun dia sudah mengetahui kebenaran tentang kutukan itu, tapi kenyataan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan ayahnya sebelum terlambat terasa seperti pukulan yang sangat berat. Ada rasa bersalah yang mendalam dalam dirinya. Dia merasa jika seharusnya bisa melakukan lebih banyak atau menemukan solusi lebih cepat. Tapi semuanya sudah terlambat. Ayahnya telah pergi, dan dengan kepergiannya misteri dan beban kutukan itu pun seolah terbawa pergi bersamanya. Meskipun begitu, Ramli tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Setelah pemakaman ayahnya, dia dan keluarganya berusaha menerima kenyataan pahit itu. Namun kenangan akan perjuangan Pak Rizal dan perjanjian gelap yang pernah dia buat akan selalu membayangi mereka, menjadi pengingat akan bahaya yang datang dari keputusan-keputusan yang diambil di masa lalu. Setelah beberapa hari berlalu sejak kepergian Pak Rizal, Ramli masih dihantui oleh rasa penasaran dan kekhawatiran. Dia tahu bahwa perjanjian gaib yang dibuat ayahnya bukan hanya merenggut nyawa Pak Rizal sendiri, tetapi mungkin juga membawa dampak yang lebih besar pada keluarganya di masa depan. Demi melindungi keluarganya dari kemungkinan buruk yang bisa muncul sebagai imbas dari perjanjian tersebut, Ramli memutuskan untuk menemui Om Wahyu. Dia berharap sahabat lama ayahnya itu bisa memberikan lebih banyak petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ia bisa mencegahnya. Om Wahyu terkejut ketika mendengar pertanyaan langsung dari Ramli. Wajahnya tampak tegang dan sesaat dia ragu untuk membuka mulut. Om Wahyu yang selama ini mengenal Pak Rizal sebagai teman baik dan sangat menghargai pilihan hidup sahabatnya itu, tahu betul bahwa perjanjian gaib yang dilakukan Pak Rizal adalah topik sebuah aib yang Pak Rizal sendiri tidak pernah ingin dibicarakan secara terbuka. Namun melihat kesungguhan dan kecemasan di wajah Ramli, Om Wahyu akhirnya menyerah pada tekanan batin yang dia rasakan. Dengan suara berat dan nada pelan, Om Wahyu mulai menceritakan tentang perjanjian gaib yang telah dilakukan oleh Pak Rizal bertahun-tahun yang lalu. Dia mengungkapkan bahwa Pak Rizal terlibat dalam pesugihan bulus cimbung, atau yang lebih dikenal sebagai pesugihan bulus putih. Om Wahyu mengungkapkan jika pesugihan bulus cimbung adalah salah satu bentuk perjanjian dengan kekuatan gaib yang melibatkan sosok berupa bulus putih atau makhluk gaib yang diyakini mampu membawa kekayaan dan kekuasaan bagi siapapun yang berhasil membuat perjanjian dengannya. Di masa mudanya, Pak Rizal yang berada dalam situasi yang sangat sulit itu akhirnya mengambil keputusan beresiko dengan terlibat dalam pesugihan tersebut. Pesugihan bulus cimbung menawarkan kekayaan dan kemakmuran, tetapi dengan syarat yang sangat berat. Seperti semua pesugihan, perjanjian itu datang dengan konsekuensi besar, berupa tanda kutukan di tubuh Pak Rizal yang semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Kutukan itu adalah bagian dari harga yang harus dibayar
dalam pesugihan tersebut, dan pada akhirnya kutukan tersebut merenggut nyawa Pak Rizal. Om Wahyu mengatakan jika dalam pesugihan tersebut tidak ada tumbal dari pihak keluarga, tapi yang menjadi tumbal adalah si pelaku pesugihan itu sendiri. Walau merasakan kesedihan yang sangat mendalam, tapi Ramli bersyukur jika apa yang telah dilakukan oleh Pak Rizal tidak akan berimbas kepada keluarganya di kemudian hari. Walau mereka harus kehilangan seluruh harta yang telah didapat Pak Rizal, tapi Ramli masih bersyukur karena tidak mendapatkan imbas apapun, apalagi sampai harus mengalami sesuatu yang sangat mengerikan seperti yang telah dialami oleh Pak Rizal. Selesai. Semoga bisa menghibur. Wayne Anthony pamit. Terima kasih untuk penulisnya Bang Untung, dan terima kasih buat teman-teman yang setia menyimak di sini di Wayne Anthony. Wassalamualaikum, terima kasih. Alhamdulillah, sampai jumpa.